Al-Bayadir Education. Ya, bisa mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fatahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara atau kaidah-kaidah di dalam mentakwil, kemudian bagaimana memposisikan diri di depan orang awam dalam permasalahan akidah dan memposisikan diri di depan para akademisi. Artinya jangan menjadi kompor untuk membuat orang awam itu mempertanyakan permasalahan akidah yang sebenarnya tidak layak untuk mereka pertanyakan. Ya. Tapi kalau sudah ada yang mengompori, kita nggak membela akidah yang benar, itu juga salah. Pada akhirnya, kalaulah kita muncul di media untuk menjelaskan atau melindungi akidah yang benar, ya itu sebagai bentuk defense saja, bukan sebagai bentuk menyerang, tapi defense saja, gitu ya, bukan untuk memulai. Ya. Maka setelah kita selesai membahas itu, kita sekarang masuk ke fi bayani hukmi ta'wili bi ghairi burhan. Ya, dalam fasal yang menjelaskan tentang hukum takwil tanpa adanya dalil burhan. Dalil burhan adalah dalil yang mu'allaf min muqaddimatin yakiniyah. Dalil yang tersusun dari premis-premis yang pasti benar. Gitu ya. Dalil yang tersusun dari premis yang pasti benar. Faslun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Minan nasi man yubadiru ila ta'wili bi ghalabati dhununi min ghairi burhanin qati'in. Di antara manusia ada yang terburu-buru untuk mentakwil dengan sangkaan-sangkaan kuat, ghalabati dhun, ya, min ghairi burhan, tanpa berdasarkan argumen atau dalil yang pasti. Wala yambaghi an yubadaru aidan ila takfirihi, ya, fi kulli maqamin bal yundara fihi. Nah, dan tidak layak orang yang menggunakan sangkaan-sangkaan kuat saja ini terburu-buru untuk mengkafirkan orang lain dalam segala bentuk keadaan. Bal yundar, akan tetapi dia perlu melihat beberapa hal. Fa in kana ta'wiluhu fi amrin, kalau takwilannya itu di dalam hal la yata'allaqu bi usulil aqaid wa muhimmatiha, di dalam hal yang tidak berkaitan dengan usul-usul akidah yang penting, fala tukaffirhu, maka Anda tidak boleh mengkafirkan ya, tidak boleh mengkafirkan orang tersebut. Wadzalika kaqauli ba'di sufiyah, itu seperti perkataan dari sebagian ulama sufi. Nah, ini mulai nih nyerempet nyindir orang-orang sufi nih. Kalau kemarin nyerempet nyindir siapa itu? Nyindir ya Hambali gitu ya. Hambali, Mu'tazilah. Sekarang nyerempet ke para sufi. Ini yang disukai Hanif. Suka banget Hanif. Kalau udah nyindir sufi ini, Hanif suka nih. Kalau yang kemarin Hanif agak panas ya. Oke. Kayak ini kita candaan aja. Kita nggak saling baper, canda aja. Enggak. Barangkali yang nonton ini kan kiranya saya. Enggak. Wadzalika, takwil tersebut seperti di dalam perkataan sebagian ulama sufi yang mengatakan innal murada biru yatil khalil al kaukab wal qamara wasyamsa wa qali hadza rabbi. Kan dalam beberapa ayat dikatakan falamma afala qala sebelumnya falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba.
Terus habis itu qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin, gitu kan ya. Di sana kan kisahnya Nabi Ibrahim itu kan sedang mencari Tuhan ya. Kisahnya kan gitu ya. Proses pencarian Tuhannya pertama adalah melihat bintang terlebih dahulu. Kemudian, loh, kok ternyata bintangnya tenggelam. Nah, masa Tuhan tenggelam? Gitu. Kemudian besoknya lihat bulan. Kayaknya bulan nih Tuhan itu. Loh, kok tenggelam juga? Lah, masa Tuhan tenggelam? Besoknya apa siang? Lihat matahari. Nah, kayaknya matahari nih lebih keren nih cahayanya soalnya. Kayaknya Tuhan nih tenggelam juga. Loh, siapa berarti Tuhannya? Gitu kan ya. Qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang hal-hal yang tenggelam. Maksudnya Tuhan yang gak layak lah, masa ada Tuhan tenggelam sesekali, muncul sesekali. Tuhan harus selalu ada, kayak gitu ya. Seolah-olah gitu. Nah, maka di sini orang-orang sufi memaknai maksud daripada Al-Khalil. Al-Khalil itu kan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim melihat bulan, melihat bintang, bulan, matahari, kemudian dengan mengatakan qala hadza rabbi, gitu ya. Itu ghairu zahiriha. Itu maknanya tidak seperti zahirnya. Tidak berarti Nabi Ibrahim menetapkan bahwasanya bintang adalah Tuhanku, rembulan adalah Tuhanku, matahari adalah Tuhanku. Bukan seperti itu, ya. Bal hiya jawahiru nuraniyatun malakiyatun. Akan tetapi yang dimaksud daripada kaukab Qamar Syams adalah substansi-substansi, ya, jauhar-jauhar nuraniyah yang bersifat cahaya, maksudnya terbuat dari cahaya, malakiyah yang ada di alam malaikat saja, ada di alam yang ada di alam kesucian saja, yaitu alamnya malaikat di sana di akhirat, begitu ya. Wa nuraniyatuha aqliyatun lahisiyah. Adapun cahaya yang dimaksud, jauhar yang bersifat cahaya, itu juga cahayanya cahaya yang bersifat konseptual, akliyah. Bukan cahaya yang bersifat hisiah, bukan cahaya seperti cahaya lampu, bukan. Tapi cahaya sekedar akliyah saja, dalam bayangan benak kita saja. Walaha darajatun mutafawitah. Dan cahaya itu memiliki derajat yang berbeda-beda, ada tingkatannya, gitu ya. Fil kamali, di dalam kesempurnaan. Nisbatu ma bainaha fit tafawut nisbatul kaukab wal qamar wasyams. Akan tetapi nisbah cahayanya ini seperti cahaya bintang, rembulan dan matahari. Maksudnya gini, ketika menurut para sufi, maksud ketika Nabi Ibrahim mengatakan rembulan, bintang Tuhan saya, rembulan bintang saya, Tuhan saya, kemudian matahari Tuhan saya, itu maksudnya bukan rembulan yang kita lihat di langit, bukan. Tapi maksudnya adalah dalam satu waktu saya seolah-olah melihat cahaya yang tidak begitu terang. Kemudian saya menyangka, tapi cahaya dalam artian konseptual ya, berarti seperti didatangi oleh cahaya, gitu ya. Tapi cahaya ini nggak terlalu terang. Oh, sepertinya ini Tuhan saya. Besoknya lagi didatangi, tapi lebih terang lagi. Oh, berarti yang kemarin bukan Tuhan saya. Ini yang Tuhan saya. Besoknya lagi didatangi cahaya lagi. Cahayanya paling terang itu. Tapi kemudian ternyata cahaya itu juga redup, tenggelam, gitu ya. Itu menurut para sufi dalam memaknai ayat tersebut, gitu ya. Wa yastadillu alaihi, kemudian wa yastadillu as-sufiyah. Para sufi ini mengambil dalil alaihi untuk menjadi argumen bagi takwilannya tadi, bi annal khalil, bahwasannya Nabi Ibrahim ajallu min an ya'taqida fi jismin annahu ilah. Nabi Ibrahim itu ajal, lebih mulia dari sekedar. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim tidak mungkin meyakini adanya jism yang mana jism tersebut merupakan Tuhan. Itu mustahil. Artinya gini, Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim loh, yang memiliki akal luar biasa, seorang nabi. Gak mungkin dong meyakini Tuhan itu berada di jism, kayak gitu ya. Hatta yahtaja ila an yusyahida ufulahu, sehingga kemudian Nabi Ibrahim membutuhkan melihat tenggelamnya Tuhan tersebut. Gak mungkin dong, gitu ya. Afataro annahu laulam ya'ful akana yattakhidahu ilahan. Coba bayangkan, bagaimana kalau jism tadi yang dikatakan kaukab Qamar itu nggak tenggelam. Jadi Nabi Ibrahim akan menjadikan itu sebagai Tuhan dong. Karena lau itu kan berarti masih memungkinkan kemungkinan yang lain, gitu ya. Teman. Walam ya'rif istihalatan ilahiyah min haitsu kaunuhu jisman muqaddaron. Dan kemudian Nabi Ibrahim nggak tahu gitu kalau Tuhan itu nggak mungkin berbentuk jism seperti manusia ini, berbentuk benda muqaddar yang memiliki ukuran bentuk tinggi dan seterusnya. Ya, wastadalla. Kemudian ulama sufiyah mengambil argumen dengan mengatakan apa?
bi annahu bahwasanya hunya dhamir sya'annya kaifa yumkinu an yakuna awwalu ma ra'ahu al-kaukaba wa syam al-kaukaba. Bagaimana mungkin yang pertama kali dilihat adalah bintang wa syamsu hiyal adhar, padahal matahari bukankah cahayanya lebih terang? Kenapa nggak langsung aja, oh ini matahari Tuhan saya, menyangka seperti itu, gitu ya? Kenapa malah dimulai dengan bintang dulu, yang mana bintang derajat cahayanya itu paling rendah, ya gitu ya. Kemudian wahya awwalu ma yura, padahal kalau kita sandingkan ketiganya, pasti yang akan paling terlihat mana? Syams dong, ya gitu ya. Wastadalla aidan. Kemudian wastadalanya itu maksudnya wastadala yang di atas itu cuma sampai marwa'ahu al-kaukab. Sedangkan wasyamsu itu maksudnya kita lagi memposisikan diri sedang membantah Sufyan. Sedangkan gitu ya, mereka kan beristidlal seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat realitanya, bukankah harusnya matahari lebih terlihat terlebih dahulu karena lebih terang gitu ya. Wastadalla aidan. Kemudian para sufiya juga mengambil dalil dengan mengatakan bi annallaha ta'ala, bahwasanya Allah qala awwalan, mengatakan terlebih dahulu di dalam Al-Qur'annya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Begitu pula kita memperlihatkan Nabi Ibrahim ya malakutas samawat, ya kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Summa haka hadal qaula. Kemudian Allah menceritakan dengan firman ini, fakaifa yumkinu an yatawahama dzalika ba'da kashfil malakutilah. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim menyangka kaukab itu Tuhannya, syams itu Tuhannya, qamar itu Tuhannya. Padahal di awal sudah dikatakan Nabi Ibrahim itu sudah diberitahu tentang apa isi yang ada di akhirat sana, tentang rahasia-rahasia yang ada di akhirat sana, tentang malaikat, tentang bumi, tentang langit, dan semuanya. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dikasih tahu rahasia, kemudian dia malah menetapkan hal-hal di luar pengetahuannya, apalagi itu Nabi. Gitu ya. Kemudian wahadi dalalatun zanniyah walaysat bibarahin. Ini nih dalil para sufiyah. Ini dalil zanni, bukan dalil burhan. Amma qauluhu. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahapan. Oke, saya akan tunjukkan nih di mana letak dzon daripada dalil yang mereka sampaikan oleh para sufiyah. Amma qauluhu. Adapun perkataan, hunya kembali ke ba'du sufiyah berarti ya, biar pas. Huwa ajallu min dzalik. Adapun perkataan ba'du sufiyah yang mengatakan huwa ajallu min dzalik, katanya Nabi Ibrahim itu mulia dan tidak mungkin mengatakan meyakini Allah itu ada di jism gitu ya. Faqad qila, maka kemudian bisa dijawab dengan mengatakan apa? Innahu, sesungguhnya Ibrahim kana sobiyan. Ketika dikabarkan dalam ayat ini itu keadaan di mana menceritakan Nabi Ibrahim ketika masa kecil sedang mencari Tuhan gitu ya. Kalau kita masa kecilnya apa? Main bola. Iya, Nabi Ibrahim masa kecilnya mencari Tuhan. Beda kita. Gimana mau jadi nabi kita? Oh, enggak. Enggak bisa. Tolong, khotamun nabiyyin. Nabi Muhammad adalah khotamun nabiyyin. Ya, maksudnya kita kat. Ya, maksudnya bagaimana mungkin? Maksudnya kita sangat jauh lah dari derajat kenabian ya, walaupun nggak mungkin juga ya setelah Nabi Muhammad soalnya kan. Sedangkan para nabi itu kecil aja sudah mencari Tuhan. Kita kecil main bola, kemudian mandi di sungai, habis itu dikejar ibu kita. Gitu ya. Nah, beda banget lah itu ya. Innahu kana sobiyan. Nabi Ibrahim kala itu sedang masa kecil. Lamma jarolahu dzalik, ketika jarolahu ya, berlaku lahu bagi Ibrahim dzalik, maksudnya dzalik adalah kejadian ini, kekeliruan di dalam menyangka Tuhan itu. Wala yab'udu an yahtura ya. An yahtura liman sayakunu nabiyan fi sibahu ya. Dan tidak mustahil orang yang nantinya akan menjadi nabi di masa kecilnya itu yahtur, menyangka demikian, atau terbesit dalam akalnya itu ada sangkaan demikian. Mithlu hadal khatir. Ya seperti sangkaan seperti ini nih. Summa yatajawazu ala qurbin. Ya kemudian Ya kemudian kalau dia memang nantinya akan jadi nabi, pasti akan cepat sadar bahwasanya ini hal yang keliru gitu ya. Wala yab'udu an takuna dalalatul uful ala kudus. Tidak mustahil juga bahwasannya dengan tenggelam itu bisa menyadarkan beliau akan kemustahilan hal tersebut. Bukan berarti uful itu menjadi hal yang membatalkan keyakinannya, bukan. Tapi dari awal Nabi Ibrahim sudah meyakini Tuhan itu nggak mungkin berupa benda. Cuma mungkin dari masa kecil kan ya akal belum sepenuhnya full gitu ya dipakai. Maka kemudian mungkin saja kalau dia waktu itu tidak menggunakan akarnya secara sepenuhnya, kemudian disadarkan dengan tenggelamnya matahari tersebut atau bulan tersebut. Ya.
dalalatul uful azhara min dalalati taqaddur wal jismiyah. Dan bagi anak kecil, ya, peribahasa atau pendekatan dengan mengatakan masa Tuhan tenggelam kan lebih masuk akal daripada anak kecil dijelaskan, wahai anak kecil, Tuhan tidak mungkin berbenda, berukuran, memiliki ruang hampa. Anak kecil ya bingung, ruang hampa itu apa? Hampa sekali, hatiku hampa. Apa? Bukan gitu. Ya, anak kecil akan kesulitan kalau dijelaskan dengan pendekatan ilmu akli. Maka anak kecil cukup dengan mengatakan, Dek, Tuhan mungkin tenggelam nggak kayak matahari? Kalau tenggelam berarti Tuhan pernah nggak ada. Nggak mungkin kan ya? Oh, nggak mungkin. Tuhan harus selalu ada. Gitu kan lebih bisa dipahami anak kecil kan? Ah gitu. Maksudnya seperti itu, lebih cocok dalalah tersebut diperuntukkan untuk anak kecil. Wa ammaru yatul kaukab. Adapun penglihatan Nabi Ibrahim terhadap bintang awalan terlebih dahulu, faqad ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya kala itu Nabi Ibrahim kana mahbusan. Waktu itu sedang dipenjara fi sobahu dalam keadaan kecilnya fi ghar di dalam gua. Wa inna ma kharaja bil-lail. Yang kemudian ketika dipenjara di gua, waktu itu Nabi Ibrahim keluar. Ya artinya ini lagi menjelaskan kenapa sih yang pertama kali dilihat malah bintang dulu. Kenapa nggak langsung aja meragukan atau mengatakan matahari ini Tuhanku, oh ternyata tidak setelah tenggelam. Kenapa nggak langsung matahari saja? Padahal cahayanya itu yang paling terang, gitu ya. Kemudian dikatakan di sini, kenapa bintang dulu yang dilihat? Karena waktu itu Nabi Ibrahim sedang dipenjara dalam gua. Maka ketika dipenjara, kala itu Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan di waktu malam. Maka yang pertama kali dilihat, ya yang banyak terlebih dahulu, yaitu bintangnya. Maka baru setelah itu sadar, oh kok bintang dikit-dikit kok pada hilang ya satu persatu. Maka yang bertahan adalah bulan. Kemudian bulan pas pagi hari, loh kok bulannya hilang? Maka tinggal matahari. Setelah itu matahari, setelah ditunggu sampai sore, loh kok tenggelam juga? Berarti siapa Tuhanku? Gitu kan ya? Urutannya gitu. Karena waktu itu keluar di malam hari. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah yang berbunyi wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ya juzu itu boleh an yakuna qad dzakarallahu taala halani hayatihi, ya. Itu mungkin saja penyebutan Allah ini adalah penyebutan yang sebenarnya ingin menjelaskan keadaan akhir daripada Nabi Ibrahim. Artinya gini, kalau kita samakan dengan keadaan dalam film itu kan, ada kalanya film itu kan nanti alurnya mundur tuh. Jadi menceritakan dulu endingnya gimana atau yang menuju ke ending, kemudian oh kala itu kemudian masuk tuh ke masa lalu dan seterusnya, kemudian dijelaskan, maka nanti kembali lagi ke masa depan yang menjadi ending gitu kan ya. Nah, bisa jadi ayat itu sedang menggunakan alur mundur di dalam menceritakan kisah Nabi Ibrahim gitu ya. Sama. Ya, keren banget emang, Quran itu indahnya di situ, letak indahnya. Summa roja'a ila hikayati bidayati, itu kan. Kemudian setelahnya menceritakan keadaan, nanti di akhir akan menceritakan keadaan di awalnya dan seterusnya. Kemudian fahadi wa amsaluha dzununun. Ini semuanya adalah bagian daripada dalil dzanni, ya. Yazunnuha barahina. Yang kala itu Nabi Ibrahim menyangka itu sebagai burhan, ya. Males fa'ilnya yazunnu itu bukan Nabi Ibrahim tapi man, ya. Males. Yazunnuha yang mana? Orang layarifu hakikatal burhan, yang tidak mengetahui bagaimana burhan yang pasti itu, ya, akan menganggap itu sebagai barohin, sebagai argumen yang pasti, ya. Fahada jinsu takwilihin. Ini adalah bagian daripada pentakwilan sebagian sufiyah, gitu ya. Tamam. Kemudian waqad yu'awwiluna al-'asha, ya. Kemudian para sufiyah juga kedapatan pernah mentafsiri al-'asha wan na'lain di dalam ayat fakhla na'laik, gitu ya. Dan di dalam perkataan wa alqima fi yaminik, ya. Fi yaminik itu berarti maksudnya asonya itu. Lemparkan yang ada di tangan kanan, maksudnya asonya. Wala'alla dzan, ya, bisa jadi di sini dzannya fi mithli hadhil umur allati la tata'allaqu bi usulil aqad. Bisa jadi dzan yang disampaikan oleh ulama sufiyah ini dalam permasalahan yang tidak berkaitan dengan usul akidah. Ya jri majrul burhan, akan tetapi mereka menganggap ini sebagai burhan fi usulil i'tiqad, di dalam permasalahan i'tiqad. Fala yukaffaru fihi wala yubaddah, ya. Maka kemudian tidak layak untuk dikafirkan dan dibid'ahkan karena itu bukan dalam permasalahan i'tiqadiyah. Tapi kalau ulama sufiyah sudah mulai menjelaskan ayat-ayat yang berisikan permasalahan i'tiqadiyah kok kemudian salah, nah itu baru bisa, gitu ya. Saya tidak mengatakan kafir, bisa dikafirkan, gitu ya. Nah, ya, bisa memang bisa, bukan mengkafirkan, ya.
Nggak bisa itu potensial. Oke. Oke, tolong. Takutnya nanti kan saya jadi sufi juga kan? Enggak gitu. Ya, saya jadi sufi juga harus menjadi sufi yang benar gitu ya. Kalaulah gitu ya. Naam, oke, ya betul. In kana fatu hadzal bab wa tasrihu bihi ya tada'a ila tashwishi qulubil awam. Nah, ya, saya setuju kalau itu tidak berkaitan dengan akidah. Akan tetapi, kalau permasalahan takwil seperti ini, fathu hadal bab ini dibuka, watasrihu bihi, kemudian diperjelas, disampaikan, ya tada'a ila tashwisi qulubil awam. Kemudian menyebabkan hati orang awam itu ragu, ya. Maka fayubadda'u bihi sahibuhu fi kulli ma lam yu'sar anis salaf. Maka layak juga mereka dibid'ahkan karena telah meriwayatkan sesuatu yang tidak disampaikan oleh ulama salaf. Wa yakrubu minhu qawlu ba'dil batiniyah. Ini dekat sekali ya, persis sekali dengan perkataan sebagian ulama batiniyah. Ulama batiniyah itu sebagian salah satu sekte daripada Syiah. Syiah batiniyah ya. Mereka pernah mengatakan apa? Inna Ijlas Samiri mu'awal. Katanya anak sapi daripada Samiri. Samiri itu bagian dari umatnya Nabi Musa. Itu mu'awal ditakwilkan oleh Syiah batiniyah. Ya. Kemudian apa? Id kaifa yakhlu khalqun katsirun an aqilin ya'lamu annal muttakhidha minad dahab la yakunu ilahan. Ya karena gini, menurut Syiah batiniyah, mereka mengatakan bagaimana mungkin? Itu kan yang menyembah ini jelas Samiri ya, atau patung domba yang dimiliki oleh Samiri yang berasal dari emas. Itu kan banyak orang tuh. Masa sih sebanyak orang sebanyak itu nggak ada yang berakal gitu memahami? Nggak mungkin lah benda seperti itu jadi Tuhan. Masa nggak ada yang memahami? Maka kemudian Syiah batiniyah mentakwil maksud jelas Samiri itu dengan apa? Dengan apa? Wa hadza aidan dhannun, ya, dengan mengatakan id la yastahilu an yantahiya jahlu taifati minan nas ilaihi ka'abadatil asnam. Nah, sangkaan daripada batiniyah karena landasan ini dengan mengatakan oh ijlas Samiri itu bukan makna zahirnya, itu juga sesuatu yang dzan juga. Kenapa? Karena tidak mustahil juga ada sekelompok orang semuanya bodoh. Nggak mustahil. Seperti apa? Ya seperti sekelompok orang yang di dalamnya ada orang cerdas, kemudian nyembah berhala. Ya, nggak perlu saya sebutkan. Ya, negara-negara yang nyembah berhala, apakah nggak ada orang cerdas? Ada. Bahkan menjadi CEO dari Meta, ya, Facebook dan seterusnya gitu ya. Kemudian Google, saya nggak nyebutin siapa-siapa loh, kalian jangan curiga gitu. Padahal jadi CEO teknologi-teknologi besar loh. Mereka nyembah berhala. Apakah kemudian itu dikatakan mustahil? Enggak mustahil. Mungkin-mungkin aja. Dalam hal ini mereka tidak sampai kepada pemahaman yang benar. Oke, kemudian wa qawluhu nadiran la yurithu yakinan, ya. Hanya karena itu nadir tidak lantas kemudian dikatakan itu mustahil. Mungkin-mungkin saja. Fa amma ma yata'allaqu min hadzal jinsi bi usulil aqaid al muhimmah. Adapun kalau berkaitan, kalau takwilannya itu berkaitan dengan usul aqaid yang penting sekali, usul akidah yang penting sekali, fayajibu takfiru man yughayiru dhahira bi ghairi burhanin qati'in. Maka wajib mengkafirkan orang yang merubah makna zahir kepada makna selain zahir tanpa dengan landasan argumen yang pasti. Kalladzi yunkiru, seperti orang yang mengingkari hasyrul ajsad, orang yang mengingkari pengumpulan jism atau dikembalikannya jism di hari akhir. Ini lagi nyindir siapa? Ini lagi nyindir falasifah. Nanti falasifah itu dalam permasalahan ilahiyat itu memiliki perbedaan dalam 20 permasalahan dengan kita ahlu sunnah, asy'ariyah atau maturidiyah. Ada 20 permasalahan yang membedakan kita dengan falasifah. Dari 20 itu, 17 itu layak menjadi sebab mereka dibid'ahkan, 3-nya layak menjadi sebab mereka dikafirkan. Nanti akan dijelaskan setelahnya. Detailnya nanti akan ada. Oke. Salah satunya, 3 ini yang membuat mereka layak dikafirkan adalah karena mereka tidak percaya bahwasanya jism itu bisa dikembalikan. Oke. Wa yunkirul uqubatil hisiyah, ya. Mereka mengingkari ya hukuman-hukuman hisiyah di dalam atau di akhirat bizununin wa auham, ya, dengan dalil yang sangkaan saja, auham wastiba'adat min ghairi burhanin qati, tanpa menggunakan dalil yang pasti. Fayajibu takfiruhu qat'an, maka mereka wajib dikafirkan secara pasti. Idla burhana ala istihalati raddil arwah ilal ajsad, karena tidak ada dalil pasti
yang mengatakan kemustahilan, ya, kemustahilan pengembalian roh di dalam jasad. Wa dzikru dzalika adimud darari fid din, ya. Penyebutan seperti falasifa yang mengatakan hasrul ajsad mustahil itu adimud darar, itu sangat berbahaya di dalam agama. Fayajibu takfiru kulli man nataqa bih, maka wajib mengkafirkan setiap orang yang mengatakan hal demikian. Wa huwa madhabu aktsaril falasifa, itu adalah madhab daripada mayoritas falasifa. Wa kadzalika yajibu, ya, begitu pula wajib, ya, mengkafirkan takfiru man qala minhum, mengkafirkan orang yang mengatakan, orang di antara mereka yang mengatakan innallaha ta'ala la ya'lamu illa nafsah, Allah itu hanya tahu dirinya sendiri. Id la ya'lamu illal kulliyat, atau karena Allah itu hanya mengetahui hal-hal yang kulliyat saja. Karena gini, salah satu dari tiga ini yang membuat falasifa kafir adalah nanti mereka mengatakan Allah, innallaha la ya'lamu al-juz'iyat. Jadi Allah itu nggak tahu gimana cara makan kita secara detail, menggunakan menit pertama suapan keberapa. Allah nggak tahu itu, karena itu perkara yang juz'iyat, yang sangat detail tafsir. Allah hanya mengetahui hal-hal global saja, yaitu adalah ini Zaid, ini Amr, ini Khalid, gitu ya. Zaid melakukan dosa, itu aja. Tapi dosanya secara detail seperti apa, bentuknya seperti apa, di detik keberapa, itu menurut mereka Allah tidak tahu, dan itu layak menjadi sebab mereka dikafirkan, katanya. Tamam. Fa'amal umurul juz'iyah al-muta'alliqah bil ashkhas. Adapun kalau perihal hal-hal yang juz'iyah, yang detail, yang berkaitan dengan masing-masing individu, fala ya'lamu, kata mereka Allah itu tidak mengetahuinya. Li'anna dzalika, ya, karena pengetahuan Allah terhadap umur juz'iyah itu karena perkataan mereka yang mengatakan Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyah, itu takdzibun lirrasul qat'an. Berarti itu secara tidak langsung mereka sedang mengingkari Rasul secara pasti. Walaisa min qabili ad-darajat allati dzakarnaha fi ta'wil, ya. Hal seperti itu bukan bagian daripada derajat, ya, yang kami sampaikan di dalam takwil. Artinya keluar daripada kemungkinan takwil yang kita bahas sebelumnya, yang marotibul wujud, gitu ya. Id adillatul Qur'an wal akhbar ala tafhimi hasyril ajsad. Karena dalil Quran dan sunnah mengatakan bahwasanya hasrul ajsad itu ada. Wa ta'alluqu ilmillah ta'ala bitafsili kulli ma yajri 'alal ashkhas, itu juga ada. Tujawizu haddan yaqbalu ta'wil. Maka itu melewati batas yang membolehkan untuk melewati batas daripada membolehkan untuk ditakwil. Maksudnya adalah itu sudah cukup menjadi dalil bahwasanya takwil itu tidak diperbolehkan. Takwil seperti mereka itu tidak diperbolehkan. Wahum mu'tarifuna, dan mereka juga mengakui bi anna hada laisa minat takwil, bahwasanya cara memaknai seperti mereka tadi, mengatakan hasrul ajsad itu tidak seperti yang kita pahami, itu bukan bagian dari takwil. Walakin qalu, akan tetapi mereka mengatakan apa? Lamma kana salahul khalqi, bahwasanya ketika kebaikan manusia, bagaimana nih cara mentakwil daripada hasrul ajsad tadi? Mereka dengan cara mentakwilnya gini, lamma kana salahul khalqi, ketika kebaikan manusia, fi an ya'taqidu hasral ajsad, yaitu dengan meyakini bahwasannya dikembalikannya badan nanti untuk dihukum dan diberi pahala dan diberi surga dan kenikmatan, itu ada kebaikan untuk manusia di sana. Kenapa ada kebaikan? Likusuri uqulihim an fahmil ma'adil akli, karena terbatasnya akal manusia. Kalau tidak dengan iming-iming nanti akan dihukum di akhirat, nanti akan dikasih kenikmatan di akhirat, ya maka mereka akan tidak taat kepada Allah. Itu menurut falasifah. Wa kana salahuhum fi an ya'taqidu anna Allah ta'ala alimun bima yajri alaihim. Dan ketika kebaikan itu ada di dalam keyakinan mereka bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang terjadi di makhluk, waraqibun alaihim, dan bisa mengawasi makhluk, la yurisadzalika rohbatan, maka akan bisa memberikan pemaknaan seperti yang disampaikan oleh falasifah, itu bisa menimbulkan adanya motivasi, ya. Rohbah itu kemauan, motivasi, wa ruhbatan, ya, atau ketakutan fikulubihim di dalam hati mereka, atau peringatan terhadap mereka, gitu ya. Jazali Rasul, maka kemudian boleh bagi Rasul an yufahimahum dzalik, untuk memberikan pemahaman bahwasanya nanti akan ada hasral ajsad, bahwasanya Allah itu mengetahui hal-hal yang
juz'iyah. Walaysa bikadibin man aslaha ghairahu. Tidak lantas dikatakan mengingkari kalau ada orang yang punya cara mengabarkan kebaikan dengan cara yang lain. Faqala ma fihi sholahum, selagi di dalamnya ada kebaikan. Wa illam yakun kama qala, walaupun tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahlu sunnah. Wa hadzal qaulu batilun qat'an. Qaul seperti ini yang sampai disampaikan falasifah itu batil pasti. Kenapa? Li'annahu tasrihun bitakdzib. Karena mereka secara tidak langsung mereka mentekstualisasi, memperjelas ya perihal kemungkaran mereka. Summa talabu udrin fi annahu lima kadzaba. Kemudian alasan mereka, talabu udrin mereka fi annahu, bahwasannya Nabi Muhammad itu lima kadzaba. Tamam. Kemudian alasan mereka mengatakan lima kadzaba. Alasan mereka kenapa Nabi Muhammad itu berbohong, dalam artian kan Nabi Muhammad mengatakan nanti di akhirat akan dikembalikan tubuh dikembalikan, kemudian akan diberikan pahala, akan dikasih hadiah, dan akan dikasih hukuman. Itu kan ya, masuk surga, masuk neraka. Kata mereka, orang falasifah, katanya Nabi itu berbohong. Alasan mereka ya hanya karena agar manusia itu taat kepada Allah, seolah-olah gitu loh. Summa talabu udrin fi annahu lima kadzaba. Kemudian alasan mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu terpaksa berbohong. Wa yajibu ijlalu mansibin nubuwah. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita wajib ya meyakini akan kebesaran daripada nubuwah. Anda hadihi ar-radilah, daripada kehinaan yang yang telah mereka sampaikan. Fa fi sidqi wa islahil khalqi bi manduhatun, ya. Maka di dalam kebenaran dan di dalam kebaikan makhluk itu ada manduha, ada jalan menghindari anil kadibi, di dalam menghindari kebohongan. Jadi artinya kalau bisa mengatakan Rasul tidak bohong, kan kenapa tidak demikian? Artinya kalau bisa seperti pemahaman kita Ahlussunnah dengan mentakwilkan takwil yang benar dan tidak membuat Nabi bohong, kenapa nggak demikian? Kenapa harus mengatakan Nabi terpaksa bohong demi kebaikan? Kenapa mengatakan demikian? Gitu ya. Itu yang dimaksud di sini. Wahadihi awalu darajati zandaqah. Ini mulai masuk ke inti daripada judulnya nih. Ini merupakan derajat pertama daripada zandaqah. Zandaqah itu bukan bahasa Arab ya. Zandaqah itu bahasa Persia. Ya, untuk mengibaratkan orang-orang yang tidak taat. Awalnya gitu. Tapi kemudian menjadi istilah bagi mereka yang tidak beriman, salah satunya. Dan juga menjadi istilah bagi mereka yang sudah beriman, tapi berimannya itu sekedar melindungi diri agar mendapatkan hak-hak kewarganegaraan, agar mendapat kategori muslim. Tapi kemudian mereka tidak taat, tidak menjalankan syariat dengan baik, gitu ya. Ada dua makna, gitu ya. Wahiyya rutbatun bainal i'tizal wa bainaz zandaqah al-mutlaq, ya. Derajat pertama zandaqah yang disampaikan oleh para falasifah ini merupakan derajat pertama zandaqah yang ada di antara kemu'tazilahan dan berada di antara kezandakohan yang mutlak. Zandaqah mutlak itu apa sih? Zandaqah mutlak itu yang bermakna kafir, gitu ya. Fa innal mu'tazilata, karena sesungguhnya mu'tazilah yakrubu minhajuhum, ya. Metode mereka itu dekat minhajil falasifah, dekat dengan metode falasifah. Ya, artinya mu'tazilah itu memang punya kedekatan dari segi menyimpulkan akidah dengan falasifah. Illa fi hadzal amril wahid, kecuali dalam permasalahan satu ini, yaitu hasrul ajsad, memiliki perbedaan. Wa huwa annal mu'tazilah, dalam hal ini mu'tazilah mengatakan la yujawizu al-kadiba ala Rasulillah, tidak boleh menyandarkan kebohongan kepada Rasulullah. Bimisli hadzal udri, seperti alasan tadi dengan mengatakan ya kebohongan ini demi kebaikan makhluk agar taat. Enggak boleh. Itu menurut Mu'tazilah. Jadi seburuk-buruknya Mu'tazilah, mereka masih tetap menjaga kehormatan Nabi dengan tidak mengatakan Nabi itu berbohong, gitu ya. Bal yu'awilul zahira, akan tetapi mereka Mu'tazilah mentakwilkan makna zahirnya mahma zaharalahu bil burhan khilafu, yaitu dengan memaknai selain makna zahirnya. Wal falsafiyah, ya. Maka dalam hal ini falsafiyah, para filosof, la taktasiru mujawazatuhu, ya. Pemaknaan mereka yang melewati zahir itu tidak terbatas ala ma yaqbalu takwil, tidak terbatas kepada sesuatu yang menerima takwil, ala qurbin au ala bu'din. Artinya gini, falasifah
itu tidak hanya dalam hal-hal yang terpaksa ditakwilkan saja. Mereka kemudian memaknai zahir, kemudian keluar dari zahir sampai pada titik mengatakan Nabi bohong. Bahkan dalam hal-hal yang bisa dibawakan ke makna zahir pun, mereka terkadang mengatakan dalam hal ini Nabi berbohong demi kebaikan manusia. Gitu loh. Itu maksud daripada ala kurbin au ala bo'din. Baik itu takwil jauh maupun takwil dekat gitu ya. Wa amma zandaqo al mutlaqo. Apa itu makna zandaqo mutlaqo? Fahuwa an yunkiro aslal ma'adi akliyan wahisiyan. Gitu ya. Zandaqo mutlak maknanya adalah mengingkari, ya, mengingkari akar permasalahan dikembalikannya jasad agar nanti bisa diberi pahala dan diberi agar nanti bisa dihukum dan diberi hadiah secara akli maupun secara hisi, semua dalam bentuk apapun itu. Wa yunkiru as-sani'a lil alami aslan wa ra'san. Kemudian mereka juga mengingkari sang maha pencipta bagi alam aslan secara akar, ya, wa ra'san secara akal. Maksudnya adalah mengingkari sampai ke akar-akarnya gitu ya. Tapi ini mayoritas falasifah ya. Ada sebagian falasifah yang nanti menetapkan keberadaan Tuhan juga. Ya seperti falasifah di umat muslim ya, Ibnu Sina dan seterusnya kan menetapkan adanya ketuhanan, cuma dengan konsep mereka. Amma itsbatul ma'ad, adapun ya menetapkan hari kebangkitan atau hari pengembalian binau'i aklin ya, ma'ana fil alam waladzat al-hisiyah, kemudian dengan menafikan rasa sakit gitu ya, dan menafikan nikmat-nikmat yang hissi, wa itsbatus sani ma'ana fi ilmihi bitafasili al-umur, kemudian menetapkan Tuhan dengan menafikan pengetahuan Allah terhadap hal-hal yang detail, fahiya zandaqatun muqayyadah. Itu merupakan zandaqah muqayyadah. Itu yang sering dijuluki kepada sebagian orang Persia yang muslimnya itu muslim zindik. Maksudnya mereka beriman, ya mereka beriman meyakini ma'ad, akan tetapi mereka menafikan pengetahuan Allah terhadap hal-hal yang tafsili gitu ya. Tamam. Kemudian wa zahiru dhaniyin wa zahiru zanniyin, oke, wal ilmu indallah anna, oke. Kemudian zahir dhaninya apa? Anna haula, bahwasanya mereka ini siapa? Mereka ini berarti para falasifah. Humul muraduna, mereka yang dimaksud di dalam dikaulihi perkataan Nabi, sataftariku ummati nayyifan wa sab'ina firqatan kulluhum fil jannah illa zana di kota wahia firqatun, ya, umatku suatu saat itu akan tercerai berai. Nayyifan wasab'ina menjadi berapa? Menjadi 70-an sekte. Kulum, semuanya ini akan masuk surga. Illa zanadikoh, kecuali orang-orang zindik wahya firqatun, mereka yang nanti akan masuk neraka. Hadza lafdul hadis fi ba'dir riwayat. Ini adalah lafaz hadis daripada sebagian riwayat. Wa zahirul hadis, zahir hadisnya ya dulu menunjukkan ala annahu, bahwasannya Nabi menginginkan daripada lafaz az-zanadiqah itu maknanya adalah zanadiqah min ummati. Oh, berarti yang dimaksud tidak akan yang dimaksud nanti akan masuk neraka, maksudnya masuk neraka dalam waktu yang lama, tapi nanti pada akhirnya akan masuk surga. Itu maksudnya adalah zanadiqah yang masih dikatakan muslim. Mereka sudah berislam tuh, sudah masuk Islam, tapi mereka mengingkari Allah, mengetahui hal-hal yang tafsili. Karena ada sebagian daripada orang-orang yang masuk Islam itu masih bertahan dengan pemahaman filsafat dan seterusnya, gitu ya. Kemudian walladzi yunkiruna aslal ma'ad wa aslas soni, akan tetapi kalau zindiknya zindik dalam artian mereka mengingkari al-ma'ad dan as-soni dari ke akar-akarnya, falaisu mu'tarifina binubuwati, maka mereka sebenarnya orang yang tidak mengakui kenubuahan Nabi Muhammad. Idyaz umuna annal mauta adamun mahdud, karena mereka menyangka bahwasanya kematian itu adalah ketiadaan yang murni. Wa annal alama, dan alam itu lam yazal kadzalik, ya. Alam itu tidak seperti itu, tapi mereka akan maujudan binafsi, akan berwujud dengan sendirinya, karena al-alam qadim, gitu ya, min ghairi sani, tanpa adanya Tuhan. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa yansibunal anbiya ila talbis, kemudian mereka menyandarkan para nabi bahwasanya para nabi itu bohong, gitu ya, atau ya talbis, ya talbis itu ya berarti sedang apa talbis itu ya sandiwara atau ya tipu daya dan seterusnya, ya. Fala yumkinu nisbatuhum ilal ummah, maka mereka tidak layak disandarkan kepada umat muslim. Faizan la makna li zandaqati hadhil ummah illa ma dzakarnahu, maka
makna zindiko itu tidak akan keluar dari dua makna ini. Yaitu yang pertama, yaitu orang yang dikatakan zindik dalam artian mereka meyakini Tuhan. Oke? Dan mereka meyakini adanya hanya hari akhir. Hanya saja mereka tidak meyakini apa tadi? Ma'ana fi ilmihi bitafasilil umur. Itu zanadikoh yang muqayyadah. Ada juga yang zanadikoh mutlakoh. Mereka yang meyakini, yang mengingkari aslal ma'ad, aklian wahisian, dan mengingkari asoni lil alam, ya sama pencipta bagi alam, aslan waroksan, sampai akar-akarnya. Dan makna zandakoh tidak akan keluar dari dua kemungkinan tersebut. Maka sekarang kita sudah mulai paham apa maksud faisalut tafriqah bainal islami wa zandakoh. Sebenarnya sudah masuk ke intinya ini. Ya, maka kemudian setelahnya hanya tinggal mentafsil. Sekarang titik lebih jelasnya membedakan Islam dan zandaqah itu apa? Maka akan dijelaskan dalam pasal berikutnya. Faslun fi kafil lisani an ahlil kiblah. Setelah kita tahu perbedaannya, maka kemudian apa hasil daripada kita mengetahui perbedaannya? Yaitu kaful lisan an ahlil kiblah. Jangan mudah menuduh dengan lisan terhadap orang yang masih berkiblat terhadap Ka'bah. I'lam, ketahuilah anna syarha ma yukaffiru bihi wa ma la yukaffaru ma yukaffaru bihi wa ma la yukaffar yastad'i tafsilan tawilan yaftakiru ila dzikri kullil maqalati wal madahib. Ya, ketahuilah bahwasannya penjelasan apa yang layak untuk dikafirkan, ya, yukaffaru bihi itu maksudnya penjelasan apa yang menjadi sebab, ya, binya itu bak sabab, ya, apa yang menjadi sebab seseorang dikafirkan dan apa yang menjadi sebab seseorang tidak dikafirkan, itu yastad'i, menuntut penjelasan lebih tafsir lebih rinci, tawilan, dan penjelasan yang lebih panjang, yaftakiru, yang mana penjelasan ini membutuhkan kepada penyebutan makolat dan madzahib terhadap penyebutan pembahasan sekte yang lebih banyak, dan kemudian penjabaran yang lebih luas, wa dzikri syubhati kulli wahidin, dan menyebutkan syubhat di setiap firqahnya, wa dalilihi, beserta dengan dalil-dalilnya, wa wajhi bu'dihi anidh zahir, dan betapa jauh pemaknaan mereka terhadap makna zahir, wa wajhi ta'wilihi, dan menjelaskan bagaimana pentakwilan mereka. Wa dzalika la tahtawihi mujalladatun, ya. Oke, tamam. Dan kemudian wa dzalika la tahtawihi mujalladat. Penjelasan ini semua itu tidak cukup, ya, tidak cukup kalau dijelaskan dalam kitab ini. Bahkan la tahtawihi al mujalladat. Bahkan kalaupun ditulis dalam banyak buku, itu juga bukunya tidak akan cukup. Berjilid-jilid pun tidak akan bisa. Artinya ini perlu pemahaman yang lebih detail dan sangat panjang dan sangat mendalam. Maka dalam kitab ini itu hanya pengantar untuk mengetahui perbedaan antara Islam dan zandaqah. Lebih detailnya ya silakan pelajari ilmu kalam lebih detail, maka kita akan mengetahui secara mendalam. Tamam. Walaysa tattasi'u li syarhi dzalika awqati. Kata Imam Ghazali, ini kalau saya, ini kan awalnya kan lagi nyindir kan ya. Nyindir orang yang julid kepada Imam Ghazali. Yang julidnya itu apa? Wa kullu innal adawata la turtaja. Wa innama, gitu kan ya. Tapi ya apa tuh baitnya saya lupa. Ya intinya adalah permusuhan itu ada permusuhan yang tidak mungkin bisa diputus, yaitu permusuhan yang berasal daripada kedengkian, gitu kan ya. Artinya gini, setelah menjelaskan panjang lebar itu, kemudian Imam Ghazali tarik ulur lagi dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan, kamu sudah tahu perbedaan Islam dan zandaqah? Sudah tahu? Kamu yang julid kepada saya? Ya sudah tahu. Ya sudah. Tapi sebenarnya itu zahir doang tuh penjelasan saya tuh. Gitu. Seolah-olah itu zahir doang. Kalau kamu pengen detail, maklum saya nggak ada waktu untuk menjelaskan. Gitu. Itu kan sindiran pedes banget ya ke orang-orang yang julid kepada Imam Ghazali, ya. Makanya kalau sama orang-orang yang julid, kalau mau melayani silakan dilayani. Tapi kalau bisa melayaninya dengan cara yang pedih sekalian. Jangan yang dengan cara-cara yang halus. Pedih sekalian, tapi bukan dengan kekerasan, bukan. Tapi pedih dalam ucapan, gitu ya. Makanya kalau kawan-kawan lihat Rocky Gerung kan gitu kan, cara melawan musuhnya itu tidak dengan emosi, tapi dengan ucapan yang membuat dia itu emosi juga, gitu ya. Ya, makanya itu cara melindungi diri dengan ucapan yang lebih pedih, gitu ya. Tamam. Kemudian fakana al-an biwasiyatin wa qanunin. Maka kemudian tunduklah sekarang engkau kepada wasiat dan konun, ya. Amal wasiatu, adapun wasiat, fa'an, ya, takufa lisanaka an ahlil kiblah ma'amkanaka madamu qairin. Maka
Wasiatnya apa? Wasiat daripada Imam Ghazali. Kan tadi lagi ngomongin orang yang julid. Oke, tapi maklum waktu saya nggak cukup. Tapi saya masih berbaik hati nih. Saya kasih wasiat ini. Walaupun nanti di akhir juga akan kembali memberikan sindiran pedas lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih nasihat nih buat kamu nih. Apa itu? Antaku falisana. Mulut ente itu dijaga itu. Itu liurnya ditisuin. Lalu banyak dosa itu liurnya itu. Ya, lisan itu dijaga. Jangan banyak ngomong gitu ya. Apa-apanya diomongin. Bukan ngomongin apa tapi apa-apanya diomongin gitu ya. Ya, kayak kemarin saya buat apa? Saya buat konten itu di IG menjelaskan tentang pentingnya mempersiapkan diri di depan masyayikh gitu ya. Kemudian saya menggunakan analogi seperti gelas yang bocor itu. Saya lihat di komentar gitu ya. Nggak apa-apa nih saya sebutin nih. Saya lihat di komentar ada yang julid katanya. Ya jauh-jauh ke Mesir, kenapa nggak langsung ke Syekh? Yang lagi melarang ngaji ke Syekh siapa? Pahami konteks dong. Emang di dalam perkataan saya, di dalam video tersebut ada saya melarang ngaji ke Syekh. Justru saya sedang menghimbau untuk ngaji ke Syekh. Cuma dengan persiapan yang matang. Salah satunya adalah dengan memahami ilmu dasar yang baik. Biar tidak seperti gelas. Yang ketika diisi air, ketika nggak punya dasar, itu seperti lubang. Yang nanti ketika diisi air, akan membuat air tersebut akan keluar kembali. Sebanyak apapun kawan-kawan ngaji, kalau dasarnya nggak kuat, tidak tahu istilah di dalam mantik, tidak tahu istilah di dalam nahwu, tiba-tiba syekhnya mengatakan, umum khusus min wajhin, kemudian muwajahat. Sama aja, seperti kita ngisi air dalam gelas, airnya akan keluar semua. Nggak akan tersisa sedikit pun. Tapi kalau gelasnya tertutup tuh, nggak ada lubangnya, kita mau ngisi pun walaupun sedikit, akan bertahan nggak airnya? Akan bertahan. Di mana letak saya melarang orang ngaji ke Syekh? Tolong dong pahami konteks, masisir loh. Masisir loh, ininya dipakai gitu loh. Ini saya tegas kalian nih, yang jelas-jelas kayak gini tuh saya perlu pertegas nih. Ini ya dipakai gitu loh. Ada satu lagi komentar, tapi kemudian dihapus. Kayaknya mungkin dia sadar yang dikomentari siapa. Mungkin gitu ya. Kemudian dihapus. Tapi saya sempat baca gitu ya. Ini saya senyumin aja kan. Dah lah, males ngurusin orang gini. Satunya lagi ngomong apa? Itu dusta. Jauh-jauh ke Mesir nggak ngaji ke Syekh. Yang lagi ngarang ke Syekh siapa juga? Astagfirullah, masisir loh. Itu tuh pemikiran seperti itu muncul karena kalian itu, ya kalian bukan, antum bukan ya. Maksudnya orang yang berkomentar. Karena kalian orang yang berkomentar itu tidak memahami konteks dengan baik. Kenapa? Karena ilmu kalian itu seperti ilmu yang air dimasukkan ke dalam gelas itu bocor, nggak ada gunanya. Ngaji ke Syekh sebanyak apapun, nggak paham konteks yang dijelaskan Syekh. Nggak paham redaksi. Saya ngomong gini itu apakah memastikan melarang? Nggak juga. Itu kan himbauan juga. Nah, pahami konteks dengan baik lah tolong. Minimal kalau merasa nggak tahu perkakas, perangkat ilmu alat untuk memahami kalam dengan baik. Mafhumnya gimana, mantuknya gimana, mafhum mukhalafahnya gimana, mafhum muwafaqahnya gimana, syarat mengetahui sesuatu dari mafhum muwafaqahnya gimana, menyimpulkan pernyataan gimana. Ketika orang yang menyampaikan orang berilmu, itu maksudnya seperti apa? Nggak mungkin saya mengatakan sesuatu abas, itu nggak mungkin. Perkataan saya, setiap katanya itu pasti mengandung makna. Itu sudah tersambung, itu nggak mungkin terputus. Jadi tolong bedakan dengan omongan orang yang sekedar ngomong asal, kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Ini saya langsung aja nih, nggak apa-apa. Kalau ini potong aja nih, masukin ke short. Habis itu buatin konten aja, nggak apa-apa. Biar jelas itu. Jelas ya. Jadi tolong ya, lebih baik kalau kita merasa belum di bidang itu untuk banyak berbicara, diam saja. Saya juga kalau merasa belum layak untuk menjelaskan hal-hal yang sangat detail, lebih baik diam, nggak usah banyak ngomong. Gitu ya. Ngomong yang guna-guna saja. Gitu ya. Kalau nggak berguna, kalau nggak ada manfaatnya, mending diam. Menikmati kehidupan aja, udah beres kan? Healing aja udah. Healing, nyari maidah aja beres kan? Beres. Nggak usah sibuk ngurusin gitulah. Mempermalukan diri itu namanya. Silahkan nanti dilihat sendiri siapa yang komen. Saya tidak mempermalukan, tapi dia sendiri yang mempersilahkan diri untuk dipermalukan, gitu ya. Oke, paham. Fa'antaku falisana, gitu ya. Oke, tolonglah itu lidahnya dijaga itu. Tapi dalam hal ini adalah dalam perihal ke mengkafirkan orang lain, ya. Ma'am karena sebisa mungkin, ya. Madamu qailin selagi orang yang menjadi objek bicaramu itu masih mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah yang senafas dengan cita-cita Syekhul Azhar yang mengatakan inna la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Sejatinya Syekh Ahmad Thayyib itu sedang membawa semangat ekumenisme
semangat merangkul, semangat toleransi yang dahulu sejak ratusan abad yang lalu sudah pernah disuarakan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Faisalut Tafriqah. Jadi jangan menganggap Syekh Ahmad Thayyib itu hanya satu-satunya orang yang berpendapat demikian, satu-satunya orang yang mau merangkul Syiah. Imam Ghazali sudah ada sejak dulu memunculkan fikroh dan semangat seperti itu. Gitu ya. Ini merupakan bentuk lain daripada pemikiran Al-Imam Al-Ghazali. Maka mungkin 600 tahun kemudian, 700 tahun kemudian, mungkin Syekh Ahmad Thayyib juga akan menjadi cerita bagi orang-orang setelahnya. Maka kita yang masih di Al-Azhar, jangan sia-siakan waktu untuk menimba ilmu di depan guru-guru kita ya. Ya mungkin kita sekarang merasakan biasa karena tadi al-qurbu hijab gitu ya. Kedekatan itu terkadang membuat kita terhijab dari orang-orang yang sebenarnya sangat berharga di sekitar kita, tapi kemudian mata kita tertutup karena terlalu sering berdekatan dan terlalu sering melihat orang tersebut. Ya, saya contohkan aja. Misal ada seorang anak dari kiai besar, yang mana kiai besar tersebut mungkin didatangi oleh banyak orang untuk menimba ilmu kepada kiai tersebut. Tapi coba anaknya, terkadang anaknya malah menganggap bapaknya itu biasa aja. Kenapa? Ya karena bapaknya setiap hari lihat, setiap hari ada di rumah, jadi ya menganggap bapaknya itu biasa. Tapi kalau orang lain yang berjauhan dengan kiai tersebut akan menganggap luar biasa ya kalau dekat dengan kiai tersebut, mengambil ilmu dari kiai tersebut. Jadi jangan menjadi orang yang menyesal tidak menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari guru-guru kita di Al-Azhar. Kalau kawan-kawan merasa ketika duduk di masyayikh kok masih belum bisa menyimpulkan dengan baik 100% pemahaman dengan baik, coba tanya ke senior, dibantu senior. Gimana sih memahami penjelasan saya ini dengan baik? Nanti senior akan menjelaskan. Oh ternyata untuk memahami penjelasan saya ini butuh muqaddimah. Oh kamu sebaiknya coba sekalilah dengerin sulam dulu dengan orang Indo, ngaji dengan orang Indo sekali. Habis itu coba kamu ngaji dengan saya. Nah, itu kan mendingan ya. Atau salah satunya mungkin dengan masuk rumah syariah, salah satunya. Mumpung masih dibuka nih pendaftarannya, gitu ya. Salah satunya, gitu ya. Salah satunya. Tapi kan salah satu kan berarti bukan satu-satunya cara kan? Ada cara lain. Saya tidak memaksakan, gitu ya. Karena setiap orang punya kecocokan, punya jalannya masing-masing, ya, gitu ya. Tuh, lihat tuh yang komen kemarin ya. Ya. Saya tidak seperti itu. Tolong jangan memahami sesuatu di luar konteks daripada yang saya pahami. Oke, kemudian ghaira munakidin, yang mana mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ghaira munakidin, tanpa mereka membatalkan ucapan tersebut. Wal munaqadah di situ maksudnya apa? Tadwizun al-kadhiba ala Rasulillah, yaitu dengan membolehkan berbohong atas nama Rasul. Artinya Rasulullah itu pernah berbohong bi'udrin, baik itu dengan alasan au ghairi udrin, atau tanpa alasan. Fa inna takfira fihi khotorun malis. Karena proses atau perbuatan saling mengkafirkan atau mengkafirkan orang lain itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Wasukuta la khotoro fihi, dan diam itu nggak ada bahaya sama sekali. Tapi terkadang nih diam saja juga berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Bagi orang yang tidak suka. Ya, maka manusia, saya setuju dengan makalah yang mengatakan bahwasanya manusia itu semuanya berhak untuk bercita-cita menjadi orang berhasil, menjadi orang yang sukses, kecuali satu orang. Itu apa? Orang yang selalu berkeinginan membuat semua orang suka kepada dia. Itu pasti tuh orang yang gagal itu. Orang yang pasti gagal adalah orang yang selalu berkeinginan membuat semua orang yang ada di sekitarnya selalu suka dengan dia. Kenapa? Karena manusia tidak akan terlepas dari yang namanya tidak disukai. Kok ada orang yang pengen disukai semua orang? Gagal pasti itu. Nggak mungkin berhasil itu ya. Gitu ya. Maka nggak usah heran ketika nanti kawan-kawan ada di suatu masa di mana diamnya kawan-kawan tidak disukai orang. Karena diam saja tidak disukai, apalagi berbicara. Karena mereka itu tidak menyukai bukan atas dasar apa yang kita ucapkan atau atas dasar perilaku kita, tapi yang tidak mereka sukai adalah murni dari kedengkian saja. Gitu ya. Paham ya? Itu nasihat saja sih sebenarnya, nasihat saja untuk diri saya juga ya. Fa inna takfira fihi khatarun wasukuta la khatara fihi. Wa amal qanunu fa huwa an ta'lama anna nadhariyat kisman. Adapun konun yang dimaksud ya, peraturan yang dimaksud adalah kamu mengetahui anna nadhariyat kisman, bahwasannya permasalahan teori di dalam akidah atau di dalam pentakwilan itu ada dua macam. Kismun yata'allaqu bi usulil aqaid,
Ada pentakwilan di dalam permasalahan akidah, ada pentakwilan di dalam permasalahan furu', bukan permasalahan akidah seperti fikih atau pemaknaan ayat Quran yang tidak berkaitan dengan akidah. Wa usulul imani salatah, dan dasar daripada keimanan atau akar keimanan itu ada 3. Jadi kalau ada yang tanya beriman itu apa? Poinnya 3 ini. Apa itu? Al-imanu billah pertama. Kemudian al-imanu bi rasulillah. Kemudian al-imanu bil yaumil akhir. Ini usul iman ya, bukan rukun iman. Bedakan. Usul iman itu merupakan ringkasan daripada rukun iman. Karena rukun iman yang 6 itu sudah sebagian masuk di dalam usul iman yang 3 ini. Makanya dikatakan usul. Berarti rukun itu bersumber atau berakar kepada usul yang 3 ini. Contohnya, rukun iman itu kan berarti yang pertama harus mengimani Allah. Kemudian yang kedua adalah mengimani Rasulnya Allah. Kemudian malaikat. Malaikat juga dikabarkan oleh Rasul ya kan? Kitab juga dibawa oleh Rasul. Kemudian apalagi? Mengimani hari akhir. Juga sudah disebutkan. Kemudian qada dan qadar juga dikabarkan oleh Rasul, dibawa oleh Rasulullah. Berarti semuanya sisanya itu sudah diringkas dalam birasuli. Kemudian fa'lam. Kemudian ketahuilah annahu la takfira fil furu'i aslan. Bahwasannya tidaklah layak mengkafirkan seseorang di dalam permasalahan furu' sama sekali. Lakin fi ba'diha takhti'ah. Tapi di sebagiannya memang layak untuk disalahkan. Kama fil fikhiyat. Seperti dalam permasalahan fikih. Wa fi ba'diha tabdi'. Tapi di sebagian juga ada yang sudah layak dikatakan bid'ah. Kal khoto'i, seperti kesalahan al-muta'alliqi yang berkaitan bil imamah dengan keimaman. Wa ahwalis sahabah, dan berkaitan dengan keadaan sahabat, gitu ya. Kemudian wa'lam, ketahuilah annal khoto'a fi aslil imamah, kesalahan di dalam akar imamah. Imamah ini berarti lagi nyindir siapa? Nyindir Syiah, gitu ya. Ini lagi nyindir Syiah. Setelah nyindir Sufi, kemudian nyindir Syiah, gitu ya. Orang yang layak menyindir seperti ini adalah orang yang sudah ada di pakarnya. Pakar untuk menyindir. Enggak, maksudnya adalah pakar dalam akidah. Kemudian ketika ada yang akidahnya nggak sesuai, maka layak untuk disindir, ya gitu ya. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya kesalahan dalam permasalahan imamah. Wa ta'yiniha, dan di dalam menentukan imam. Wa syurutiha, dan di dalam menentukan syarat-syarat yang layak menjadi imam. Wa ma yata'allaku biha, dan hal-hal yang berkaitan dengan imamah tadi. La yujibu syai'un minhu takfiran. Tidak ada sedikit pun daripada permasalahan imamah yang menyebabkan mereka layak untuk dikafirkan. Maksudnya adalah Imam Ghazali sedang membela orang Syiah. Orang Syiah sekalipun mereka punya perbedaan dengan kita dalam permasalahan imamah, tapi nggak ada satupun dari pemikiran mereka dalam berakidah yang menyebabkan mereka layak untuk dikafirkan. Gitu ya. Itulah alasan kita harus tetap mengatakan Syiah itu bagian dari Islam. Ketahuilah, kalau ada komentar yang mengatakan Syiah bukan bagian dari Islam, berarti itu tolol. Iya. Tolol kata siapa? Ya ini, batasannya ini. Karena mengatakan bahwasanya Syiah bukan bagian dari Islam, berarti kan secara tidak langsung mereka mengatakan apa? Syiah kafir. Bahaya. Tolol mereka itu adalah karena tolol mereka mengatakan orang yang tidak layak dikafirkan, kemudian mengatakan kafir, nggak boleh, gitu ya. Faqad ankara Ibnu Kaisan. Maka sesungguhnya Ibnu Kaisan pernah mengingkari asla wujubil imamah, ya, akar daripada kewajiban meyakini imam, gitu ya. Ada yang imam Itsna Asyariyah dan seterusnya, gitu. Wala yalzamu takfir, maka tidak boleh dikafirkan. Karena ternyata dalam permasalahan imamah itu sendiri, ya, Ibnu Kaisan itu merupakan bagian daripada orang Syiah. Ternyata ada juga yang tidak sependapat dengan permasalahan imamah. Oh, berarti itu juga permasalahan yang sifatnya furu', gitu ya, bukan usul, gitu ya. Kemudian wala yalzamu takfiru, tidak boleh dikafirkan. Wala yultafatu ila qaumin yu'azzimuna amral imamah, dan tidak perlu menghiraukan kepada kaum yang mengagung-agungkan permasalahan imamah. Artinya ya sudah, mereka nggak layak dikafirkan, tapi kita juga nggak perlu ikut-ikutan mengagungkan imamah yang disampaikan oleh orang-orang Syiah. Sampai kemudian mereka melukai diri mereka sendiri hanya untuk membela imam-imamnya, gitu kan ya. Pernah lihat nggak bagaimana cara mereka melukai diri? Ya sudah, nggak usah dipraktekin, oke? Oh ya, jalun al iman. Kemudian mereka menjadikan iman, ya, saking berlebihannya mereka mengatakan keimanan itu nanti ketika mereka mengimani kepada imam yang telah mereka tentukan. Makrunan bil iman, beserta dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wala ila khusumihim
al-mukaffirina, dan tidak perlu juga ya, dan tidak perlu menghiraukan ya kepada musuh-musuh mereka al-mukaffirina yang mengkafirkan mereka juga. Itu orangnya di komenan yang mengatakan Syiah bukan bagian dari kita nggak perlu mempedulikan yang komentar seperti itu. Kita juga nggak perlu peduli kepada orang-orang Syiahnya itu sendiri. Bodoh amat udah. Yang penting kita Asy'ariyah. Kita nggak perlu mengkafirkan mereka. Nggak perlu juga mengikuti bagaimana cara berpikir mereka. Sudah, kan orang tolol. Ngapain diikuti? Ya. Kemudian di mujarradi, ini saya ngomong tolol bukan dalam artian buruk ya, tapi tolol dalam artian ilmiah ini loh ya. Bukan mentololkan orang secara personalnya, bukan, tapi mentololkan cara berpikir mereka yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu. Oke, biar nggak salah paham. Nanti ini Ustadz kok mengujar kebencian. Saya tidak mengujar kebencian, saya sedang mengujar kebenaran. Nah, gitu. Oke, jelas ya. Kemudian bimujarradi madzhabihim fil imamah, hanya sekedar madzhab mereka di permasalahan imamah. Fakullu dzalika israf, itu semuanya adalah perbuatan yang berlebihan. Idlaisa fi ahadil qaulain takdzibur rasul, karena baik yang menuduh Syiah itu yang menuduh Syiah kafir, mereka juga masih meyakini Rasul gitu ya. Kemudian orang Syiahnya sendiri juga tidak memiliki pemikiran yang membuat mereka layak dikafirkan. Makanya dikatakan idlaisa fi ahadil qaulain takdzibur rasul aslan wa mahma wujidat takdzib, maka sekiranya pengingkaran itu dijumpai wajibat takfir, maka wajib untuk mengkafirkan. Wa in kana fil furu', walaupun di dalam permasalahan furu', falau qala qailun, andai saja ada orang yang berkata al baitul ladzi bi Makkah laisa huwal Ka'bah, ya katanya Ka'bah itu bait yang ada di Mekah itu bukan Ka'bah yang dimaksud oleh Allah untuk menjadi kiblat ya. Allati amarallahu ta'ala bihajiha, untuk menjadi sumber atau objek berhaji ya, fahada kufrun, maka sekalipun itu permasalahan furu tapi sudah berbahaya, itu layak dikafirkan. Idza bata tawaturan, karena telah sampai secara tawatur ya, telah terkonfirmasi gitu ya, kalau bahasa kerennya itu sahabat ya, telah terkonfirmasi secara mutawatir an Rasulillah, dari Rasulullah, khilafu, kebalikan dari ucapan tadi, yaitu bahwasanya Ka'bah yang ada di Mekah itu merupakan Ka'bah yang Allah perintahkan sebagai objek orang-orang dalam berhaji. Walau ankaro syahadatar rasul, ya, andai saja mereka atau dia mengingkari syahadah mereka kepada Rasul, syahadah Rasul kepada Allah, lidzalikal bait, atas penjelasan tadi bait annahul Ka'bah, bahwasanya bait itu adalah Ka'bah, lam yanfa'hu inkaru, itu juga pengingkaran mereka nggak ada manfaatnya. Bal yu'lamu qat'an annahu mu'anid, tapi mereka justru akan dikenal sebagai orang yang membangkang gitu ya, fi inkarihi, di dalam pengingkarannya, ila an yakuna qariba ahdin bil Islam, hanya saja illa an yakuna qariba ahdin bil Islam, kecuali kalau memang orang yang mengatakan itu adalah orang yang qariba ahdin, itu berarti orang yang baru masuk Islam lah ya. Walam yatawatar indahu dzalik, dan mereka orang yang belum mendapatkan kabar bahwasannya kiblat mereka ada di Ka'bah, maka sedikit diwajarilah. Tapi kalau orang itu orang sudah belajar agama dari kecil, sudah diajari agama dari kecil, kok masih mengatakan demikian, ya maka fahadha kufrun, di atas itu layak dikatakan kafir. Ya salah satunya itu orang Indonesia juga ada yang pernah kan mengatakan kiblatnya itu bukan di Ka'bah, tapi di gunung apa itu, di bukit apa itu ya. Itulah ya, adalah nabinya, mereka punya nabi sendiri. Tolong ya, Yum ini nggak boleh ngaku nabi ya, nggak boleh Yum, haram Yum, bisa membuat antum kafir kalau ngaku nabi ya. Wa kadzalika, seperti itu pula inkarul Ka'bah ya, cara mengingkari mereka atau perbuatan mereka mengingkari man nasaba Aisyah, menisbatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ilal fahisyah, telah berbuat fahish. Wa qad nazala al-Qur'an, padahal Al-Qur'an telah menjelaskan bi baro'atiha. Ini permasalahan ketika Sayyidah Aisyah itu mencari cincin ya, mencari cincin, kemudian dituduh katanya waktu itu berselingkuh gitu ya. Nah, maka kemudian hadisul ifki tersebut, gosip tersebut dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an bi baro'atiha, bahwasanya Sayyidah Aisyah tidak melakukan hal demikian. Fahuwa, maka barang siapa yang mengatakan Sayyidah Aisyah itu fahisyah, ya seperti sebagian daripada kelompok Syiah. Saya nggak mengatakan semua ya, sebagian daripada kelompok Syiah. Fahuwa
kafir. Maka mereka orang yang kafir. Li'anna hadza wa amsalahu la yumkinu illa bitakdzibin au inkaril mutawatir. Karena seperti ini juga sama, mereka mengingkari Rasul dan kemudian mengingkari hal-hal yang mutawatir. Wal mutawatiru, ya. Yunkiruhul munkiru bilisan, itu diingkari oleh orang yang mengingkari dengan lisannya. Wala yumkinuhu an yajhaluhu biqalbi. Tapi tidak mungkin sebenarnya dia akan mengingkari dengan hatinya. Artinya orang yang mengingkari hal-hal yang mutawatir itu walaupun lisannya mengingkari, tapi hatinya dan akal sehatnya tidak mungkin mengingkari. Misal, saya bilang ke Yumni, Brazil itu ada. Dan Yumni, banyak banget tuh yang ngomong tuh. Hampir sedesa itu ngomong Brazil itu ada. Yumni kemudian, oh saya nggak percaya Brazil ada. Tapi pasti akalnya akan mengatakan, tapi masa sih sebanyak ini orangnya banyak banget ngomong Brazil ada. Hanya karena, hanya karena saya nggak pernah ke Brazil, kemudian saya nggak percaya omongan mereka. Pasti akal sehatnya akan mengatakan demikian. Itu menurut Imam Ghazali. Naam, lau ankara ma thabata bi akhbaril ahad. Ya, kalau mereka mengingkari apa yang telah terkonfirmasi di dalam kabar ahad, fala yalzamuhu bihil kufr. Oke, maka tidak layak dikafirkan kalau sumbernya adalah sumber kabar ahad atau hadis daripada hadis ahad. Tapi kalau hadisnya hadis mutawatirah, kok kemudian diingkari, nah, berarti dia menyelisihi akal sehatnya. Walau ankara ma thabata bil ijma, andai saja dia mengingkari sesuatu yang ditetapkan dengan ijma, fahadza fihi nadhar. Nah, ini baru tuh. Nanti tafsil tuh, perlu diperdebatkan tuh. Di anna ma'rifata qaulil ijma hujjatan qati'atan fihi humud. Karena ijma sendiri ternyata masih ada yang mengingkari di dalam permasalahan usul fikih. Ya, masih ada yang mengingkari walaupun itu hanya al-aqal saja, orang yang sangat sedikit saja. Ya, fihi humud. Itu di sana ada apa humudnya, ada ambiguitas ya, ada kerancuan gitu. Ya, arifuhul muhassiluna li ilmi usul fikih. Orang yang tahu usul fikih pasti akan aneh kepada orang yang tidak percaya terhadap kesahihan daripada ijma. Wa ankaron nadzam, yaitu seperti Imam An-Nadzam, qaulal ijma, ya, mengingkari keberadaan ijma hujatan sebagai hujah qati'atan yang pasti. Fasorul ijma, maka kemudian ijma itu hujatan, bisa dikatakan sebagai hujah, ya, argumen mukhtalifan, ya, mukhtalafan fiha, yang diperdebatkan. Fahada hukmul furu', maka ijma itu merupakan hukum furu', bukan hukum usul. Kemudian wa ammal usulu as-salasatu, adapun usul yang salasah, tapi usul salasah di sini adalah usul salasah secara bahasa, ya, bukan usul salasah secara istilah yang dipakai oleh sebagian orang, ya, orang jauh maksud saya, bukan orang di sini, bukan orang jauh maksud saya. Oke, ya, usul salasah. Oke, kemudian usul salasah, ini usul salasah yang beneran nih, bukan yang nggak jelas. Oke, fakullu ma lam yahtamilu ta'wil, maka segala sesuatu yang tidak mengandung takwil fi nafsihi, di dalam zat dalilnya, kemudian watawataronaklu, kemudian dikabarkan secara mutawatir, walayu tasawwaru, dan tidak tergambarkan an yakuma burhan ala khilafi, adanya dalil pasti untuk membatalkan kabar tersebut, famukhalafatuhu takdzibun mahdun, maka orang yang tidak meyakininya, maka berarti dia mengingkari Rasul secara murni. Oke, wa misaluhu, contohnya apa? Ma dzakarnahu min hasril ajsan, seperti dalam permasalahan pengembalian tubuh nanti, ya, atau dikumpulkan di dalam padang mahsyar nanti, ya. Wa ihatati ilmillah bitafasilil umur, kemudian ilmunya Allah itu bisa sampai kepada hal-hal yang tafsil, hal-hal yang juz'i, yang detail. Wa ma yatatarraqu ilaihi ihtimalu ta'wilin walau bil majazil ba'id. Ya, wa ma yatatarraqu ilaihi, maka hal-hal yang datang ke mereka berupa kemungkinan mentakwil walau bil majaz al ba'id, walaupun dengan majaz yang paling jauh, fananduru fihi, maka kalau ada hal-hal yang memungkinkan ditakwil walaupun dengan takwil yang jauh, maka kita lihat dulu nih gimana permasalahannya terhadap kepastiannya, terhadap dalil yang pasti. Fa in kana qati'an, kalau dalilnya pasti, wajibal qaulu bih, maka wajib berpendapat dengan burhan tersebut. Lakin idza kana fi izhari ma'al awami darar, akan tetapi kalau dengan mengatakan pendapatnya akan mengakibatkan bahaya di kalangan umat secara umum, kalangan awam gitu, ya, maka likusuri famim, dikarenakan akal mereka itu terbatas, tidak seperti akademisi, fa idharu bid'atun, maka mengatakannya, menterus terangkan pendapat mereka itu perihal yang
bid'ah. Fa illam yakun al burhanu qat'iyan. Tapi kalau dalilnya tidak qat'i, lakin yufidu dhannan, akan tetapi menimbulkan adanya dhon, prasangka ghaliban, ya, yang ya ghalib, prasangka yang kuat, gitu ya. Wa kana ma'a dzalika la ya'dhumu dararuhu fidin. Dan dalam hal bersamaan, dalam waktu bersamaan, bahayanya tidak begitu banyak dalam agama. Karena Mu'tazilah ar-ru'yah, seperti pendapat Mu'tazilah yang tidak percaya, tidak meyakini kalau Allah itu bisa dilihat, fahadi bid'atun walaysa bikufrin. Maka ini hanya sampai kepada derajat bid'ah, tidak sampai kepada derajat layak dikafirkan. Wa amma yadharu lahu darar, akan tetapi kalau ada bahayanya, fayaqa'u fi mahalil ijtihad wan nadhar, maka boleh di sana untuk dibahas dalam ijtihad dan nadhar. Fayahtamilu an yukaffar, maka mungkin untuk bisa dikafirkan. Wa yahtamilu alla yukaffar, mungkin untuk tidak bisa dikafirkan. Wa min jinsi dzalik, yang termasuk bagian daripada mayad harulahu doror, atau nas yang memungkinkan ketika dimunculkan, diucapkan itu mengandung bahaya, adalah mayad da'ihi ba'duman yadda'i at-tasawuf, yaitu sebagian orang yang mengklaim dirinya bertasawuf, mereka mengatakan apa? Qad balaghu halatan, mereka telah sampai kepada titik ya ekstrim, mengatakan apa? Bainahu wa bainallah ila haitsu saqatat anhus shalah. Katanya, saya sudah ada di makam, sudah ada di makom, di mana saya tidak lagi wajib sholat subuh, tidak wajib lagi sholat zuhur, gitu ya. Nah, yang seperti itu, maka termasuk bagian daripada ucapan yang ketika diungkapkan akan menimbulkan bahaya itu. Wahallalahu syurbul musrik, ya, syurbul muskir males wal maasi. Nah, seperti halnya orang yang mengatakan halal minum khamr, gitu ya. Halal berbuat maksiat, gitu ya. Minimal kalau berbuat maksiat, jangan menghalalkan maksiat yang dilakukan. Ya, itu bahaya sekali itu. Enggak apa-apa, mending pelacur daripada, minimal misal ada mohon maaf gitu ya, PSK mengatakan mending saya jual diri daripada jual agama. Saya pernah lihat tuh di FYP tuh, mending saya jual diri daripada jual agama. Kemudian setelah itu gitu ya. Itu bahaya sekali itu. Minimal Anda, wahai yang mengatakan, minimal kalau Anda berbuat maksiat, jangan kemudian Anda menghalalkan maksiat Anda. Bahaya itu. Kenapa? Karena ini bagian daripada sesuatu yang layak nanti dia dikafirkan, gitu ya. Maka kalau bermaksiat, diem. Bukan berarti saya membolehkan maksiat. Maksiat nggak boleh. Tapi kalau Anda sudah bermaksiat, jangan lantas membenarkan maksiat Anda, gitu ya. Nggak boleh di sini ya. Kemudian, wa aklu mali sultan. Ya, begitu pula makan harta sultan. Ya, makan harta sultan. Maksudnya apa ini? Korupsi. Ya, menghalalkan korupsi itu juga sama itu. Layak untuk diinikan, gitu ya. Bahaya juga ini, soalnya banyak, saya takutnya nanti ini kan bahaya. Fahada mimman la asyuku fi wujubi qillatihi. Nah, ini adalah ucapan yang tidak saya ragukan diucapkan fi wujubi qillatihi ya. Qatlihi, qatlihi, saya qillatihi man. Fahada mimman la asyuku fi wujubi qatlihi. Bahaya banget ya. Ini termasuk bagian daripada orang-orang yang saya tidak ragu untuk mengatakan wajib dibunuh. Bukan berarti Imam Ghazali menghalalkan untuk saling membunuh. Maksudnya adalah ini peringatan yang sangat besar sekali ini. Orang yang menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh agama itu. Min qatli mi'ati kafir ya. Bahkan ini lebih sebelum itu, wa in kana fil hukmi bi khuludihi finnari nadhar. Walaupun mungkin memang hukum mereka akan di neraka selamanya, itu diperdebatkan. Wa qatlu hadza afdalu min qatli mi'ati kafir. Membunuh orang seperti ini lebih afdal daripada membunuh 100 orang kafir. Iddararuhu fiddin a'zam. Karena bahayanya bagi agama itu lebih besar. Wa yanfatihu bihi babun minal ibahah la yansaddu. Karena hal demikian akan membuat pintu membolehkan hal-hal yang haram di dalam agama itu menjadi pintu yang terbuka lebar dan tidak akan pernah bisa tertutup. Wa dararu hada, bahaya ini fauqa darari man yaqul, itu lebih bahaya daripada orang yang mengatakan bil ibahah secara mutlak. Mengatakan ya boleh apa saja, itu ibahah secara mutlak. Mengatakan boleh minum khamr itu lebih bahaya daripada orang yang mengatakan boleh, kamu terserah dah, boleh ngapain aja. Gitu ya. Fa innahu yumtana'u 'anil isra'i ilaihi. Kenapa? Karena orang yang mengatakan ya udah kamu bolehlah ngapain aja,
itu yumtana'u anil isgha'i lagi. Itu bisa dicegah dengan ya udah nggak usah peduli ya, karena orang seperti itu nggak jelas kan ngomong apa kan, kayak gitu. Li zuhuri kufri, karena kejelasan kekufuran mereka menghalalkan segala sesuatu, padahal segala sesuatu halal itu mustahil karena agama memerintahkan hal-hal yang diperintahkan dan ada larangannya juga, kayak gitu ya. Amma hada, akan tetapi orang yang tadi tuh mengatakan khomer halal itu ya, fayah dimusyar'a, itu benar-benar merusak agama, menjadikan sesuatu yang jelas haram menjadi halal. Kalau yang tadi boleh apa aja, itu kan jelas jelas salahnya dan tidak lantas, artinya orang itu tidak mungkin percaya gitu loh, tidak mungkin memperhatikan perkataan yang gak jelas seperti itu. Tapi kalau sudah mengatakan minum khamr halal, oh jelas. Fayadimu itu bisa merusak agama, minasyari, fayazumu annahu, kemudian orang tersebut itu kan sudah menyangka annahu lam yartakib, tidak menyangka bahwasanya dia telah mentakwil illa takhsisa umumin. Ya, artinya orang tersebut kan sudah mentaksis secara umum daripada hal-hal yang lebih besar. Idh khassasa umumat taklifan, karena mereka sudah menghususkan keumuman taklifat biman laisa lahu mithlu darajatihi fid din. Mereka nggak punya hak untuk mengatakan ini halal haram, tapi mereka mengatakan halal haram. Warubbama yaz'umu annahu yulabisud dunya wa yufarikul ma'asi. Barangkali orang seperti itu adalah orang yang sudah menyangka dia akan berada di dunia selamanya. Wa yufarikul ma'asi, dan tidak akan bisa bermaksiat bi zahirihi, secara zahirnya. Wa huwa bi batinihi bariun anha. Ya, dan Allah itu terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Wa yatada'a hada ila an yadda'iya kullu fasikin mithla halihi, ya. Ya ini bisa menimbulkan apa? Ya tada'ahada ila an yadda'iya kullu fasik. Maksudnya gini. Tentang itu gini. Kayak saya naruh apa sih? Naruh kotak kayak gini ya. Kemudian naruh kayak kartu tuh, kartu. Kartu diberdiriin, kartu diberdiriin, kartu diberdiriin. Saya efek domino, betul, betul, efek domino, betul. Nah, hal seperti ini akan menimbulkan efek domino. Kullu fasikin mitlah halihi wa yanhalu bihi isamu syar'i, dan akan melepas ikatan syariat yang sudah tetap. Maka hal yang menimbulkan efek domino seperti ini kan bahaya sekali kan? Maka cara menghindarinya adalah dengan memutus rantai yang membuat efek domino ini akan terjadi. Ya, paham ya? Maka fala yambaghi an yazunna, ya, fala yambaghi an tazunna anna takfir, dan seterusnya. Mungkin kita jelaskan di pertemuan depan. Ini mohon maaf saya nggak bisa lama karena saya ada undangan untuk buka di rumah guru saya. Bismillah. Nggak bisa nolak saya kalau beliau udah. Ya, sekian. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak begitu lama seperti biasanya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakir wa ghafala dzikril ghafirun. Ya, silakan.